Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Safitri Lamantu, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tokoh perempuan Islam Indonesia, yakni Raden Dewi Sartika, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah wisata sejarah yang diampu oleh Bapak Kristianto M. Hum. Di sini ada beberapa pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, profil dari tokoh tersebut, kedua, kehidupan awal dari tokoh, dan ketiga, perjuangan dari tokoh. Nah, baiklah, Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Beliau terlahir dari keluarga kelas bangsawan yang cukup ternama. Ayahnya bernama Raden Rangga Sumanegara, yang juga merupakan seorang patih Bandung, dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Parmas, yang merupakan seorang anak dari Bupati Bandung saat itu yang bernama Wiranata Kusuma. Nah, kedua orang tua dari Raden Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Raden Dewi Ayu Sartika ini memiliki nama kecil, biasa dipanggil dengan Uwi. Nah, ayahnya menyekolahkannya di Eerste Klasse School, tapi hanya sampai kelas 2 SD karena pada saat itu ayah dan ibunya ini ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Saat itulah kehidupan keluarga dan pendidikan dari Uwi ini menjadi buyar. Nah, saat itu juga Uwi diasuh dan dibesarkan oleh pamannya dari pihak ibu, yang juga merupakan seorang patih Cicalengka yang bernama Raden Demang Surya Kartahadiningrat. Nah, ketika tinggal dengan pamannya, Uwi ini diajarkan ilmu pengetahuan tentang adat dan budaya dari Sunda. Nah, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Uwi tentang adat dan budaya dari bangsa Barat. Menginjak usia remaja, Raden Dewi Sartika ini mengajarkan membaca dan menulis kepada warga sekitar. Raden Dewi Sartika sangat gigih dalam memperjuangkan nasib dan harkat kaum wanita. Nah, pada tanggal 16 Januari 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Sekolah Istri. Awalnya sekolah ini berjumlah 20 murid. Di sekolah ini tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga diajarkan menjahit, merenda, dan belajar agama. Sekolah istri ini mendapat perhatian yang positif dari masyarakat sehingga para muridnya ini terus bertambah setiap tahunnya. Dan gedung-gedung yang dipinjam ini sudah tidak lagi mampu menampung para murid, sehingga harus dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Nah, 6 tahun sejak didirikannya sekolah istri, pada tahun 1910 terjadi perubahan dari namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan tidak hanya dari namanya saja, tetapi dari segi mata pelajarannya juga ditambah. Pada tahun 1913, berdiri pula organisasi Keutamaan Istri di Tasikmalaya. Organisasi ini menaungi seluruh sekolah-sekolah yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri diganti namanya menjadi Sekolah Raden Dewi. Nah, pemerintahan Hindia Belanda membangunkan gedung yang lebih besar dan lebih lengkap pada sekolah ini. Nah, Raden Dewi Sartika ini sangat gigih dalam memperjuangkan pendidikan dari kaum wanita. Pada tahun 1947, akibat agresi militer, Raden Dewi Sartika ini ikut mengungsi bersama para pejuang dari kemerdekaan. Nah, pada saat mengungsi inilah beliau wafat karena sudah lanjut usia, tepatnya pada tanggal 11 September 1947. Beliau wafat di Cinean, Jawa Barat. Tapi setelah kondisinya aman dan kembali pulih, makamnya dipindahkan ke Bandung. Dan beliau ini diangkat menjadi pahlawan Indonesia
oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1966. Nah, sekianlah teman-teman pemaparan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.